Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, di hari ini kita masih bisa berkesempatan menjalani ibadah berpuasa, dan semoga di malam harinya insya Allah kita senantiasa sholat tarawih, senantiasa insya Allah kita berzikir kepada Allah, bertilawah, bertadarus, mempelajari satu ilmu pindah ilmu yang lain. Dan tentunya pada kesempatan hari ini semoga pemirsa bisa mengambil ibrah hasanah, pelajaran yang baik dari satu materi tentang hukum dan permasalahan dari zakat itu sendiri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 syarat penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Insyaallah semua sudah kenal yang namanya syahadat, kita sudah kenal sholat, kita sudah kenal zakat, kita kenal puasa, dan kita mengenal betul apa itu artinya haji. Dan tentunya karena kita sedang membedah dan memahami secara sekilas tentang zakat, maka kita sedikit mencoba, ayo, di bulan ini adalah bulan dimanakah seharusnya dan sepatasnya kita mengeluarkan zakat kita, dan semoga kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dari kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita. Zakat berawal dari kata az-zakatu, dan az-zakatu berarti an-nama, dan an-nama juga bisa diartikan az-ziyadah. Adanya zakat berarti dikarenakan sebab perkembangan sesuatu hal atau juga pertambahan dari sesuatu hal. Tentu zakat hubungannya dengan harta yang kita miliki. Maka ketika kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala seorang hambanya, tentunya sebagai hamba tidak mungkin kemudian kita sampai meninggal dunia kita tidak diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu atau berupa harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kemudian titipan itu di dalamnya terdapat hak-hak orang yang fakir miskin, orang yang masih dalam perjalanan menuntut ilmu, dan juga orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Semoga kita termasuk orang yang muzaki atau orang yang bisa memberikan zakat. Maka tentunya ketika ada penambahan, ketika ada peningkatan, ketika ada pertambahan dan pertumbuhan dari harta kita, dan kemudian nantinya mungkin mencapai nisab atau haulnya, maka disitulah kemudian seorang muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat. Ada periode secara zaman dari kenabian sebelumnya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam salah satu ayat, tentunya waja'alna ma'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa zakat sama seperti puasa, di manakah puasa diwajibkan pada umat-umat terdahulu, begitupun sholat juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan pada ayat ini disampaikan wa iqamas shalah wa ita'az zakah, menunaikan zakat pun termasuk dari kewajiban umat terdahulu. Agar kemudian kenapa ya Allah Kau mewajibkan zakat, tentunya akan kita ulas. Semoga kita berhasil mengulas di kesempatan yang sekilas ini, kenapa kemudian kita disyariatkan Allah untuk menunaikan zakat. Setelah itu kemudian kita mengenal fungsi dari zakat, agar kemudian kita sebagai manusia ada 2 kondisi yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai penerima zakat atau sebagai penerima zakat, atau kedua kondisi yang memang kita sedang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita termasuk keluarga atau orang-orang yang wajib hukumnya untuk menunaikan zakat. Maka Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah Muhammad SAW ke daerah Yaman, maka Rasulullah menyampaikan, a'limhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan. Beritahu Mu'adz, yaitu orang-orang yang tinggal di Yaman,
engkau hari ini aku utus untuk berangkat dakwah ke Yaman, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka satu sedekah, dan sedekah itu bukan sedekah yang sunnah tapi sedekah yang wajib. Apa ya Rasulullah? Shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim, satu sedekah yang diambil dari orang-orang kayanya, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir miskinnya. Maka tentu fungsi dari sedekah adalah agar kemudian terjaga di mana kesenjangan ekonomi atau kesenjangan antara fakir miskin dengan orang kaya tidak terlalu melampaui batas. Maka kemudian suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ada satu beban yang sangat membebani pundak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika banyak sekali orang yang murtad, banyak sekali orang yang menentang dari syariat zakat, maka satu ucapan baginda besar, satu ucapan sahabat setia Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la uqatilanna, wallahi demi Allah Subhanahu wa taala, la uqatilanna, aku pasti memerangi man farraqa bainas shalah waz zakat, siapa saja yang memisahkan antara salat itu wajib tapi zakat itu tidak wajib. Innaha laqarinatuha, sesungguhnya zakat betul-betul disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teman setia, qarinnya dari syariat salat yang Allah wajibkan kepada kita. Maka tentunya ketika kita telah mengenal atau telah mendengar atau telah merasa ternasihati oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka mari kita menyimak dari potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Betul-betul Allah sandingkan zakat setelah salat. Wa aqimus shalah, dan tunaikan salat, wa atuz zakah, juga bayarlah zakat. Maka ikhwati fillah, setelah kita mengenal betul kan ini adalah menjadi keutamaan dan kemudian juga menjadi ancaman bagi orang yang tidak membayarkan zakat, Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba, dan adapun orang-orang yang menenggelamkan az-zahaba, emasnya, wal fiddata, begitu juga peraknya. Yang dimaksudkan adalah mereka yang kemudian memendam harta kekayaannya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan kemudian tidak diinfakkan kepada jalur Allah Subhanahu wa taala. 8 asnafnya tentunya tidak kita sebutkan. 8 asnafnya di antaranya adalah fakir, miskin, dan seterusnya. Maka fabashshirhum bi'adzabin alim, jadikanlah peringatan Muhammad akan siksa Allah itu pasti dan ada dan akan kalian jumpai bagi mereka atau kita barangkali yang belum menunaikan hak-hak fakir miskin, di antaranya adalah kita berzakat kepada mereka. Maka ikhwati fillah, ada syarat tentunya. Tidak kemudian kita menjadi orang Islam, oh saya sudah cukup, kemudian kita mengeluarkan zakat. Oh saya merasa gaji saya 3 juta, kemudian anak saya masih 1, kemudian tuntutan belum banyak, oh ternyata wajib dong untuk saya itu zakat. Belum tentu. Maka akan kita bedah, dan tentunya hanya membahas tentang syarat-syaratnya, tidak sampai teknis pada perinciannya. Ada setidaknya 7 syarat kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Yang pertama adalah syarat seseorang diperbolehkan zakat adalah kaunuhu mamlukan limuayyan, bahwa hartanya adalah miliknya sendiri dan memiliki fungsi yang utuh dikarenakan tidak dipinjamkan atau sedang disita. Apa untungnya kemudian kita ketika kita punya satu rumah, kita punya 2 rumah, satu rumah kemudian kita pinjamkan, berbeda dengan ketika akadnya adalah kita sewakan. Bisa jadi ketika akadnya sewa jatuh hitungan zakat, tapi ketika akadnya adalah kita pinjamkan, insya Allah tidak kemudian dibebankan zakat. Atau juga bisa jadi kita yang punya rumah kemudian dikarenakan punya hutang yang banyak, akhirnya rumah kita disita, tidak kemudian diwajibkan atas kita untuk membayar zakat, meskipun mungkin harta yang lain kita cukup, karena di antara harta yang harus dihitung adalah hutang juga harus dilibatkan. Antara harta dan hutang, apakah kemudian muncul nisab yang baik untuk kita tunaikan zakatnya. Kemudian yang kedua, kaunu mamlukiyatihi mutlaqah, kepemilikannya ini
bebas aktif yang dimaksudkan apa? Bahwa kita pelaku tunggal yang bisa memanfaatkan harta tersebut, dan tentunya itu adalah harta kita. Dan yang kedua, kita mampu menjalankan untuk dikembangkan dari harta kita, dan tentunya itu adalah kita. Kalau kemudian kita dititipi uang 1 miliar, kemudian apakah kemudian kita mengeluarkan zakatnya? Tidak, karena kita tidak memilikinya. Kemudian yang ketiga, wa kaunuhu namian, ada keinginan untuk menumbuhkan nilai harta. Jika kalau kemudian harta kita sekedar hanya dibelikan baju, dan baju itu tidak dijual kembali, tidak kemudian ada zakatnya. Atau juga kemudian kita diberikan sepeda motor tidak untuk menarik misalnya Gojek misalnya, atau hanya sekedar dibuat berangkat kerja, tidak ada zakatnya. Berbeda kemudian kita jadi tukang Gojek misalnya, setiap hari mungkin bisa mengumpulkan 1 juta, 1 bulan 30 juta, tentu kemudian ada zakatnya. Kemudian yang keempat, aziyatu al-haja al-asliyah, bahwa aziyadah di luar dari hajat kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kalau sudah hitungannya di luar dari hajat kebutuhan harian kita, maka sudah terbilang mulai bisa dilihat apakah berpotensi zakat atau tidak. Katakanlah kita punya 1 rumah itu kita tinggali, tentu itu tidak ada zakatnya. Kita punya sepeda motor kita pakai, tentu tidak ada zakatnya. Tapi kalau kemudian kita punya 1 rumah, tapi yang 10 yang lainnya itu sedang kita sewakan, maka di sini bisa kita hitung atau bisa kita cermati apakah setelah 1 tahun mencapai nisab tertentu dalam jenis tertentu dan mencapai haul, maka di situ wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah al-haul, yaitu selama zakat ini akan kemudian wajib hukumnya setelah kemudian terhitung 1 tahun qamariyah, yaitu 1 tahun hijriah. Atau bisa kita hitung ketika kita di pertemuan bulan suci Ramadan tahun ini, kita menghitung hasil usaha kita, entah usaha kita di bidang peternakan, perkebunan, profesi kita, ladang kita, dan lain sebagainya. Maka setelah 1 tahun ketemu bulan suci Ramadan, dihitung, oh ternyata mencapai nisab tertentu dalam jenis tertentu, maka wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat kita. Kemudian selanjutnya an-nisab, yaitu capaian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batas minimal capaian yang kemudian mengharuskan kita untuk menunaikan zakat. Dan syarat yang selanjutnya atau syarat yang terakhir adalah al-faraghu minad dain, yaitu kita bebas dari hutang. Yang dimaksudkan apa? Tidak mungkin kemudian Allah memberikan tugas untuk kita membayarkan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakanlah kita punya uang mencapai nisab tertentu dan haul sudah terpenuhi, ternyata ada satu yang menghalangi kita untuk membayar zakat, hutang. Maka dikarenakan hutang ini kemudian membatalkan kita yang harusnya berkewajiban membayar zakat, kemudian tidak lagi berkewajiban membayar zakat dikarenakan hutang yang menyebabkan minusnya dari capaian nisab minimal yang Allah syariatkan kepada kita berdasarkan jenis-jenis zakat yang berbeda-beda. Insya Allah demikian mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Semoga betul-betul kita adalah termasuk orang-orang yang membayarkan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hati yang ikhlas, hati yang murni, hati yang tidak dikarenakan sebab merasa ingin dilihat seseorang atau merasa ingin didengar oleh seseorang. Dan akhirnya mari kita bijak, sebagaimanakah ada satu kisah antara Qabil dan Habil, di manakah kemudian Allah terima salah satunya dan Allah tidak menerima di antara keduanya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.